Sobat Panuli. Selamat sore Sobat Panuli. Hari ini saya mau panen bunga telang. Nah, bunga telang ini manfaatnya banyak sekali ya. Terutama dia juga bisa menjadi pewarna makanan yang aman, tentunya bernutrisi tinggi untuk makanan-makanan olahan kita. Nah, hari ini karena bunga telangnya sudah panen, sudah banyak, kita petik, kita akan keringkan. Nah, nantinya kita akan olah menjadi bahan tambahan pangan atau BTP untuk pewarna makanan yang sehat dan aman tentunya. Nah, hari ini kita mau bikin bakpao dengan pewarna bunga telang. Mungkin warnanya nanti akan sedikit kurang jeng karena memang bunga telangnya cuma sedikit ya. Jadi jika teman-teman nanti di rumah mau lebih yang jreng, punya bunga telang banyak, punya teh telang yang pekat, nanti bisa digunakan. Nah, seperti apa videonya? Ini kita sudah cukup panennya. Kita ambil yang sudah mekar, yang belum mekar kita biarkan mekar dulu, nanti kita kumpulkan, kita keringkan menjadi teh tempuan. Oke? Bahan yang digunakan untuk membuat bakpao telang yaitu 350 gram tepung terigu, 50 gram margarin, 100 ml manis, juga pisang untuk isian, 200 ml air teh telang manis hangat, dan 2 sendok makan ragi. Proses awal kita mencampurkan ragi dengan air teh telang hangat ya, kita aduk. Nah, untuk tingkat kemanisannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau di sini saya menggunakan 3 sendok makan sampai 4 sendok makan munjung gula pasir. Kita aduk, terus kita diamkan hingga dia mengembang. Jadi hingga biangnya berbuih. Nah, kita tunggu dulu sekitar 15 menit. Kita siapkan alat-alat, yaitu alas dari bakpao sendiri dari kertas roti ya, yang telah saya gunting berbentuk setengah lingkaran atau semi lingkaran atau segi 6, itu terserah, nanti sesuai selera aja. Nah, saya buat segi 6 atau segi 8, tapi tidak terlalu bulat ya, karena memang tidak dicetak, dan sarung tangan jangan lupa. Nah, untuk pancinya ini bisa dimodifikasi dengan wadah stainless yang kemudian ditaruh atasnya dengan saringan santan, terus tutupnya menggunakan panci ya, karena ini ceritanya dibuat lebih fleksibel, jadi anak-anak kos yang tidak punya dandang atau pengukus itu bisa menggunakan peralatan sederhana ini. Jangan lupa tutupnya ditutup dengan kain. Fungsinya untuk menyerap uap panas dari proses pengukusan supaya pengembangan bakpao tidak gagal. Nah, pertama-tama untuk adonannya sendiri kita campur tepung terigu dengan 100 ml kental manis ya. Ini bisa diganti juga dengan susu cair atau susu bubuk. Nah, ini kita tuang dulu. Nah, ini yang saya display itu margarinnya 100 ml. 100 gram. Jadi margarinnya itu yang saya display 100 gram. Jadi kita gunakan 50 gram saja, karena kalau terlalu banyak margarin nanti ketika dikukus dia akan gagal mengembang. Jadi bantat seperti itu ya, karena terlalu kalis atau terlalu lemas adonannya. Jadi terlalu lembek. Ini kita campur terus sampai rata, terus kemudian kita tuang adonan biang, yaitu teh telang manis tadi yang hangat sudah dicampur dengan vermipan.
Nah, ini tanda biangnya sudah mengembang, berbuih ya, berbuih tebal. Nah, nanti bunga telangnya kita akan pisahkan. Bunga telang ini nanti kita pisahkan, itu bisa untuk hiasan di atasnya atau bisa dicampurkan ke dalam adonan. Ini langsung kita campur ya. Kita sisihkan dulu peralatan pendamping. Nah, ini tepung terigu yang sudah dicampur susu kental, kental manis ya, bukan susu kental manis, kental manis. Nah, terus saya akan ambil bunga telangnya dulu. Nah, ini telangnya kalau teman-teman mau itu bisa dicampur langsung dalam adonan seperti ini. Tapi kalau misalkan dari segi estetis kurang suka, nah ini bisa kita sisihkan saja ya. Nah, di sini saya kurang suka kalau telangnya itu campur, jadi ini cuma simulasi saja. Ini saya ambil lagi telangnya. Nanti kalau misalkan yang mau juga bisa dicampur langsung dengan adonan dan tetap mengembang, jangan takut gagal. Nah, ini kita langsung tuang cairan tehnya ya. Ini warnanya sedikit kurang kuat karena memang telangnya yang sedikit jumlahnya dan proses perendamannya yang cukup singkat. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan telang yang cukup banyak dalam bentuk kering atau bentuk basah, itu direndam dulu minimal 3 jam sebelum pembuatan dengan air panas, sangat panas. Nah, baru nanti dicampur dengan air panas lagi ketika mau dicampur dengan gula. Nah, ini kita masukkan semua ya. 200 ml teh telang. Nah, ini kita aduk. Ini nanti terlalu keras, jadi kita akan tambah lagi air sekitar 100 ml air hangat. Nah, itu kita aduk lagi nanti. Dan terus kita aduk ya. Jadi ini kita aduk sampai rata. Sebentar, kita aduk. Nah, kenapa saya tidak menggunakan tangan langsung? Karena supaya adonan lebih kalis, tidak bantat. Jadi kalau kita menggunakan tangan itu mayoritas kan kena panas dari suhu tubuh kita, sehingga mengakibatkan adonan mengembang lebih awal. Jadi untuk mengantisipasi itu saya menggunakan sendok nasi ya, atau centong ya. Nah, ini bisa menggunakan spatula juga, karena spatula saya tidak keras, jadi saya menggunakan centong. Nah, ini kita masukkan ya 50 gram margarin. Kebetulan yang saya display 100 gram, jadi kita ambil setengahnya saja. Kita uleni dulu, tetap menggunakan centong nasi. Nah, ini rasanya sudah gurih karena memang menggunakan margarin ya, yang tipikalnya asin. Ini saya tercampur bunga telangnya ya, saya ambil ya, karena saya tidak terlalu suka kalau bunga telangnya dicampur di adonan. Nanti kita buat topping aja. Nah, kita terus aduk karena belum rata. Nanti kalau terlalu lemas adonannya, kita bisa tambah tepung lagi sedikit saja. Kita lihat dulu konsistensi adonannya seperti apa ya. Nah, ini terlalu lemas, kita tambah tepung kira-kira 2 sendok makan. Kita aduk lagi sebentar, saya taruh dulu. Oke, kita aduk sekarang dengan tangan ya, tapi langsung
menggunakan sarung tangan karena ini sudah adonan finishing, jadi sebentar lagi kita akan mengembangkan, meratakan tepungnya dulu, terus habis itu mengembangkan. Saya taruh centang nasinya dulu. Nah, ini kita adon. Kita adon menggunakan tangan, jangan lupa pakai sarung tangan. Nah, kalau adonan kali sempurna itu dia tidak akan menempel di sarung tangan. Jadi adonannya benar-benar lembut, terus tidak menempel. Nah, nanti kalau masih menempel ditambah tepung lagi sekitar setengah sendok makan atau 1 sendok makan. Kita tekan seperti ini mengadonannya. Kenapa harus dengan teknik masuk keluar? Supaya udaranya juga bisa masuk dalam adonan dengan sempurna, sehingga nanti ketika pengembangan atau proofing, pendiaman, pengistirahatan, dia bisa mengembang dengan baik. Nah, ini kita aduk lagi, kita tambah tepung sedikit aja, 1 sendok makan karena masih, saya rasa masih lembek. Jangan lupa sediakan juga, dekatkan juga alas kertas rotinya sehingga memudahkan teman-teman untuk membulatkan dan mengisi adonannya. Ini saya tambah ya 1 sendok makan, kira-kira sedikit saja untuk finishing akhir biar tidak lembek. Ini saya ulangi lagi. Nah, ini sudah pas adonannya. Kita ulangi lagi, kita jotos-jotos. Jangan lupa tekniknya masuk ke dalam. Nah, kita lempar sedikit, kita banting sedikit untuk merasakan teksturnya ya. Teksturnya lebih ringan, lembut dan padat. Itu nanti akan mengembang dengan sempurna. Teman-teman bisa menutupnya dengan plastik atau serbet ya. Kalau dengan plastik nggak usah rapat-rapat. Untuk isian saya ada pisang dan telang. Telang yang sudah direndam air hangat biar dia lembek. Terus ada coklat. Nah, nanti telangnya kita buat topping di atasnya, sedangkan isiannya adalah pisang dan coklat. 15 menit adonan mengembang. Nah, saatnya kita membuat bulatan dan mengisi bulatan tersebut dengan pisang dan coklat. Lalu kita alasi dengan kertas roti yang telah kita bentuk semi lingkaran ini ya. Ya, untuk proses pembulatan pengisian ini jangan lupa di sarungnya dikasih tepung dulu agar adonan lebih gampang ya dibulatkan seperti ini. Terus kita kasih telang di atasnya.
membuat bulatan dan mengisi bulatan tersebut dengan pisang dan coklat. Lalu kita alasi dengan kertas roti yang telah kita bentuk semi lingkaran ini ya. Nah, setelah selesai membuat bentuk atau membentuk bakpao, kita diamkan dulu sekitar 15 menit lagi. Sembari didiamkan, kita panaskan kukusannya dulu. Jangan lupa saat mendiamkan ditutup serbet atau plastik. Waktunya kita memasukkan, saya akan memasukkan 3-3, kemudian saya tutup. Saya biarkan sekitar 10 menit ya, tidak usah lama-lama. 10 menit itu sudah pas waktunya, karena kalau terlalu lama nanti dia akan turun adonannya dan menjadikan tekstur permukaan bakpao menjadi keriput. Nah, sehingga cukup 10 menit, kita angkat, terus nanti kita sajikan. Setelah matang, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bakponya terlihat mulus, mengembang dengan sempurna, bagus, dan tentunya enak. Nah, nanti kita coba bersama-sama ya, bagaimana tekstur dalamnya dan isiannya seperti apa. Nah, kita nanti akan melihat teksturnya bagaimana. Nah, kita sobek ya satu ya. Nah, inilah dia teksturnya. Meleleh coklatnya dengan perpaduan pisang di dalamnya. Bagaimana? Semoga tips resep bakpao telang ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube kami di Panuli Nomad Farm dan like video ini. Salam weekend dari Panuli Nomad Farm. Dadah.